Di dalam suatu rangkaian kontrol itu terdapat input device. Di sini saya akan membahas input device berupa sensor fotoelektrik yang pengaplikasiannya dapat kita gunakan untuk sensor anti maling dan di industri juga banyak digunakan di pengepakan kemasan. Oke, saksikan terus bagaimana cara merangkai dan fungsinya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya Denny di channel Khalif Art Gallery. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dan merangkai rangkaian menggunakan fotoelektrik. Sebelum itu kita harus tahu apa itu sensor fotoelektrik. Jadi fotoelektrik itu terdiri dari dua bagian ya teman-teman. Jadi terdapat receiver atau bagian penerima cahaya, dan yang kedua adalah bagian transmitter, jadi bagian pemancar cahayanya ya. Jadi untuk fotoelektrik ini bagian untuk transmitternya adalah ini ya teman-teman ya. Ini untuk bagian transmitter dan ini adalah receiver. Nah, di receivernya ini terdapat 5 kabel, di mana 2 kabel input itu untuk input powernya, dan ada 3 kabel di mana 1 common dan 1 NC dan 1 NO. Sedangkan untuk di transmitternya ini hanya kabel power ya. Nah, untuk tipe ini teman-teman, tipe XUK ini bisa menjangkau sampai 30 meter ya teman-teman untuk jarak deteksinya dia. Jadi kita pasang jarak antara transmitter dengan receiver itu 30 meter. Nah, yang sudah saya coba itu 3 meter dan masih berfungsi dengan baik. Untuk fotoelektrik jenis ini teman-teman ya, ini jenisnya adalah true beam. Jadi true beam itu yaitu transmitter dan receivernya ini terpisah dalam 2 unit ya. Jadi dia terpisah teman-teman, karena ada beberapa tipe yang memang transmitter dan receivernya dia menjadi satu. Tapi untuk tipe true beam ini dia terpisah. Nah, bila ada objek yang menghalangi di sini ya teman-teman. Ini kita contohkan di sini. Bila ada objek yang menghalangi di antara transmitter dan receiver, nah dia akan mendeteksi ya. Nah, mendeteksinya dia nanti akan ada perubahan dari signalnya ini tadi, yang NO dan NC ini. Dia akan berubah posisinya pada saat ada yang menghalangi di antara receiver dan transmitter. Keluarannya sensor ini akan berubah sesuai dengan jenis switching dari sensor ini ya. Nah, ini dia menggunakan sistem switchingnya, dia menggunakan relay ya teman-teman. Seperti saya jelaskan sebelumnya, terdapat 1 NO dan 1 NC. Nah, di dalam receiver sendiri teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita buka aja saja. Ya, di dalam receiver ini teman-teman, dia terdapat 3 lampu ya teman-teman. Ini lampu run. Nah, lampu run ini pada saat kita baru beli teman-teman, ini dia akan berkedip-kedip. Nah, cara settingnya seperti apa nanti di video ini akan dijelaskan. Dan out ini outputnya ya, jadi outputnya ini berupa output relay. Nah, ini dia akan aktif pada saat mendapat ini ya, halangan dari signal di antara transmitter dan receiver. Dan step ini, nah di sini error ya teman-teman, apabila kita setting dan ini dia aktif berarti dia error. Dan tombol touch ini kita gunakan untuk kita lakukan kalibrasi antara transmitter dengan receiver teman-teman. Jadi kita posisikan sejajar dia, alignment, baru kita tekan selama 3 detik sampai ininya berkedip. Setelah itu kita lepas tombolnya dan menunggu ini nyala ya. Tapi harus di antara transmitter dan receiver ini harus dihalangi, baru kita tekan selama 3 detik ya. Kalau kita tidak halangi, mereka tidak halangan di antara transmitter dan receiver, ini lampu stepnya ini akan nyala dan terjadi error ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan di sebelahnya ini ada one shot deep switch, artinya pada saat kita aktifkan one shot deep switch, dia akan sekali nyala aja ya. Jadi nyalanya hanya sesaat. Nah, dan juga kita bisa setting waktunya. Jadi misalnya kita setting waktunya 10 detik, dia sesaat, begitu aktif terhalangi, dia akan aktif selama 10 detik dan lalu mati. Dan selanjutnya ini ada delay ya. Nah, pada saat kita arahkan di switchnya ke delay, ke bawah ini ya teman-teman, saya dekatkan.
Ya, ini di switchnya ini ke delay ya, yang ini ke delay ke bawah, dan di sini terdapat di sebelahnya lagi di switch off delay dan on delay. Nah, tergantung yang mana kita pilih. Kalau kita aktifkan off delay berarti matinya dia yang ditunda. Apabila kita aktifkan on delay, pada saat dihalangi antara transmitter dan receiver berarti nyalanya yang ditunda sesuai dengan setting waktu yang di sini, yang di time ini ya. Dan di manualnya sendiri teman-teman, jadi seperti ini ya. Nah, di sini terdapat logic ya, on delay jadi seperti ini. Ya, nanti akan kita praktekkan, dan off delay-nya juga seperti ini, dan one shoot seperti ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Untuk cara connect-nya ini sudah ada ya teman-teman, ini dia berupa relay output. Brown dan blue kita konekkan ke sumber ya, 220 bisa, dan untuk black, white dan green ini signalnya ya, signal outputnya, dimana untuk gray ini merupakan common-nya, BK ini merupakan NO, dan white ini NC. Oke teman-teman, sebelum kita lakukan percobaan ya teman-teman, saya sedikit jelaskan terkait dengan pemasangan atau pengawatannya ya teman-teman. Jadi di receiver ini terdapat 5 kabel teman-teman. Jadi di mana kabel coklat dan kabel biru ini merupakan kabel ke supply ya. Jadi di sini saya menggunakan supply power 220 volt AC. Dan signal outputnya dia mempunyai 2 signal ya teman-teman. Jadi 1 NO dan 1 NC. Dan dimana commonnya itu adalah yang warna ini abu-abu teman-teman ya. Dan yang hitam itu NO ya teman-teman. Dan yang putih ini adalah NC. Nanti kita akan lihat. Nah, ini signal outputnya ini. Nah, ini langsung saya hubungkan ke lampu tanda ini teman-teman ya. Nanti coba diperhatikan. Oke, mungkin langsung saja ya kita coba. Ini sebelumnya sudah saya setting teman-teman ya. Nanti apabila teman-teman mendapatkan dari baru, nah ini lampunya ini dia berkedip-kedip ini teman-teman ya. Lampu indikator yang warna hijau ini dia berkedip-kedip. Nanti seperti apa cara settingnya nanti akan saya jelaskan di video ini ya. Oke teman-teman, ini kita coba dulu ya teman-teman. Ya, ini dia bekerja teman-teman ya, dan lampunya itu nyala. Nah, ini nyala sesaat ini karena saya setting di sini one shoot ya. Jadi dia nyala sebentar saja. Nah, nanti kita akan coba berbagai macam tipe penyalaan ya. Di sini kita bisa atur di receivernya. Oke teman-teman, sekarang kita coba bagaimana cara settingnya ya teman-teman untuk di receivernya. Pertama kita buka dulu ini skrupnya ya. Setelah kita buka, di sini terdapat lampu run, lampu out, dan lampu stop ya. Nah ini nanti akan, nah ini seperti dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya ada push button, ini push button touch. Nah ini nanti yang akan kita gunakan, dan sebelahnya ini ada one shoot. Di sini ada deep switch, dan di sebelahnya lagi ada deep switch untuk off delay atau on delay, dan sebelahnya lagi ini ada seperti ini ya, adjustment ini ya untuk timing. Jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Kalau bila kita adjust dalam posisi ini tidak kita arahkan ya, jadi dia tidak alignment. Jadi syaratnya pertama pada saat kita setting, posisinya dia harus alignment ya, harus lurus. Nah, apabila kita tidak setting, apabila kita tidak alignment, kita coba ya teman-teman ya, apakah dia bisa ya. Ini posisinya tidak alignment. Kita tekan selama 3 detik teman-teman sampai lampu nyala lagi. Setelah itu kita lepas. Ya, dia tidak ada ini ya, tidak ada muncul lampu error ya. Dan apabila kita hubungkan lagi sini ya. Oke. Ya, masih berfungsi. Jadi walaupun kita arahkan ke yang lain ya, tidak pada transmitternya, dia masih berfungsi. Sekarang bagaimana kalau kita arahkan dan kita coba untuk adjust lagi ya. Kita tekan lagi tombol touch-nya selama 3 detik. Ya, sudah nyala. Ya, di sini
lampu stepnya ini nyala ya. Ini indikasi bahwa adjustment yang kita lakukan ini tidak berhasil teman-teman. Ini coba kita bisa lihat, tidak bisa ya. Oke, caranya seperti apa? Nah, caranya di tengah-tengah ini kita harus kasih benda ini teman-teman ya, yang menghalangi proses dari transmitter ke receiver. Oke, selanjutnya kita coba lagi, tekan tombol tit selama 3 detik. Ya, sudah nyala. Ya, kita tunggu ya. Ya, berhasil ya teman-teman ya. Coba kita ulangi lagi ya. Pertama kita buat error dulu, biar ya ini error ya. Sekarang kita adjust kembali, kita ulangi teman-teman. Kita halangi. Ya, setelah kedip-kedip kita tunggu ya. Nah, jadi seperti itu ya cara settingnya teman-teman ya. Jadi kita harus menghalangi posisi antara transmitter dengan receiver, atau pada posisi receivernya kita arahkan ke lain ya, ke posisi lain. Di sini kita bisa lihat. Coba kita bikin error dulu ya teman-teman. Kita bikin error dulu. Ya, error ya. Sekarang kita coba adjustnya bagaimana kalau kita arahkan di luar dari jangkauan transmitternya. Ya, setelah nyala kita tunggu. Ya, kita coba hubungkan lagi. Bekerja ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada tombol one shoot. Nah, one shoot itu posisi yang sekarang nih teman-teman. Ya, itu one shoot. Nah, untuk tombol one shoot ini juga masih bisa kita pengaruhi atau kita setting timernya teman-teman. Coba kita setting timernya ke waktu 10 detik ya teman-teman. Untuk one shoot seperti apa dia posisinya. Ya, ini 10 detik. Ya, setelah kita lepas dia akan nunggu 10 detik baru mati teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya one shoot teman-teman. Coba kita untuk settingan yang lainnya lagi, ini kita arahkan 0 dulu. Ya, kita arahkan posisinya dip switch-nya ke arah delay. Ya, ini sudah posisi delay. Kita lakukan on delay, berarti nyalanya akan kita tunda ya. Oke, nah kita tunda selama berapa detik? Oke, kita adjust sekitar 2 detik aja teman-teman ya. Oke, sudah 25 detik. Kita adjust selama 5 detik. Ya, ini tidak langsung nyala, on delay ya, 5 detik dia akan nyala. Ya, 5 detik lebih ya teman-teman, ini adjustnya terlalu lebih. Dan apabila kita angkat ini yang menghalanginya, dia akan langsung mati. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan off delay. Seperti apa off delay? Di switch-nya kita arahkan ke off delay. Ya, off delay kita arahkan ke ini aja ya, 1 detik aja teman-teman ya. Oke. Ya, kita halangi dulu. Oke, kita lepas. Setelah 1 detik dia akan mati. Jadi seperti itu ya teman-teman prinsip kerjanya untuk sensor fotoelektrik. Oke teman-teman, dari sensor ini, sensor fotoelektrik dapat kita gunakan berbagai macam fungsi ya. Yang pertama, kita bisa buat sebagai sensor anti maling ya di rumah kita, atau di industri juga banyak digunakan di industri pengepakan, di industri ini ya yang lain yang membutuhkan memang sensor fotoelektrik ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk sensor ini. Nah, nanti sensor ini juga kita dapat kombinasikan untuk rangkaian kontrol yang lain ya teman-teman. Nanti kita bisa gunakan ke PLC atau masih menggunakan rangkaian konvensional yang lain. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.